Baik, sebentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Ibu Agustin Zulaidah, STMT. Beliau merupakan Rektor Universitas Pandanaran yang berada di Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru yang sampai saat ini masih berjalan ya, Bu? Ya, betul. Nah, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, Bu, terkait dengan sejarah singkat Universitas Pandanaran, Bu. Silakan, Ya, Bu. ya. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustin Zulaidah yang kebetulan saat ini diamanati oleh Yayasan Abdi Masyarakat sebagai rektor di Universitas Pandanaran. Jadi ini saya rektor yang ke-6. Universitas Pandanaran berdiri tahun 1996. Waktu itu pendirinya adalah almarhum Bapak Haji Sutrisno Soeharto, yang kebetulan beliau dulu mantan wali kota Semarang. Nah, di awal pendiriannya Universitas Pandanaran memiliki 5 fakultas dan 10 program studi. Tapi di perkembangannya saat ini kita menambah 2 program studi dan harapannya akan menambah lagi karena di awal pendirian Universitas Pandanaran banyak program studi diplomanya. Nah, sekarang untuk dinaikkan menjadi program studi sarjana. Mungkin itu Mbak prolog Mbak Erna ya. Iya, baik Bu. Nah Bu, ini kan masih dalam penerimaan mahasiswa baru nih Bu. Ya, betul. Strategi apa Bu yang dimiliki oleh Universitas Pandanaran Bu untuk mencapai target jumlah mahasiswa baru ini Bu? Ya, jadi gini ya Mbak Erna. Ini kebetulan saya dulu diamanati menjadi rektor Universitas Pandanaran. Terus kemudian tidak selang berapa lama ya, karena saya diangkat itu di bulan November, kemudian bulan April ya, kita mulai pandemi. Nah, ini memang tugas berat bagi saya khususnya ya, karena begitu diamanati, kemudian kita memasuki masa pandemi yang sekarang ini berarti tahun ketiga. Nah, memang pada saat 2 tahun pandemi kemarin, di penerimaan mahasiswa baru kita mengalami penurunan tentunya ya, karena kesulitan kita untuk promosi, terus kemudian ada perubahan itu semacam bencana alam, tidak hanya nasional ya, tapi dunia, di mana menyebabkan perekonomian juga terpuruk. Orang lebih memikirkan bagaimana untuk hidup daripada untuk sekolah, karena sekolah bisa ditunda begitu ya. Nah, itu memang menjadi berat, khususnya untuk perguruan tinggi. Kalau di Unpad itu kan mungkin tingkatannya masih menengah ke bawah gitu ya Mbak ya. Orang masih belum banyak mengenal tentang Unpad. Nah, ini memang dibutuhkan kerja yang luar biasa, ya Mbak. Kerja yang luar biasa untuk mensikapi hal tersebut. Nah, kalau ini alhamdulillah di tahun ketiga ini ya Mbak Erna, kita kan sudah mulai bisa promosi secara offline dengan mendatangi beberapa sekolah ya. Nah, di sini strateginya kami menggunakan semua bagian sivitas akademika, karena di tempat kami ada yang namanya program SGS dan CGS. Jadi SGS dan CGS itu adalah student get student maupun sivitas akademika get student. Nah, ini tujuannya apa? Satu, karena yang student get student itu yang mempromosikan adalah mahasiswa sendiri sebagai ibaratnya bagian dari Universitas Pandanaran, maka dia bisa menceritakan ke teman atau mungkin tetangga atau mungkin kerabat begitu ya, untuk narik supaya masuk ke Unpad. Nah, dari situ kita juga memberikan peluang karena
dari SGS itu akan ada fee yang diberikan kepada mahasiswa, di mana fee itu bisa nanti buat membayar SPP mereka. Nah, ini kan jadi salah satu untuk ibaratnya cinta alma mater begitu ya. Dan yang kedua memberikan peluang kepada mereka untuk menjadi marketing freelance-nya Universitas Pandanaran. Dan itu sangat efektif Mbak Erna, karena di tempat kami itu kan ada kelas reguler dan karyawan ya. Nah, itu ada yang di karyawan itu bisa membawa 10-15 temannya seperusahaan itu bisa masuk ke Unpan begitu ya. Nah, dari situ kita juga selain tadi SGS ya, khusus untuk mahasiswa, kita juga memberikan peluang kepada dosen dan tenaga admin di tempat Unpan ya. Jadi sivitas akademika berarti kan semua begitu ya. Nah, terus kemudian kita juga bekerja sama dengan guru-guru BK yang ada di Kota Semarang maupun di wilayah sekitar ya, dari BK SMA maupun SMK. Nah, ini kita secara rutin memang ada komunikasi dan silaturahmi kepada mereka, yang harapannya karena memang input kita itu kan dari siswa SMA, SMK ya, itu menjadi salah satu peluang. Di samping karena kami juga ada kelas karyawan, kita juga ada kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk karyawannya bersekolah atau studi lanjut di Universitas Pandanaran. Terus kemudian karena memang sekarang sudah sistemnya online begitu ya Mbak Erna ya, kita juga memanfaatkan medsos dari Instagram, kemudian dari Facebook. Selain memang Instagram dan Facebook-nya Universitas Pandanaran, semua sivitas akademika juga diminta untuk mensosialisasikan juga semua kegiatan yang ada di Unpan ke komunitasnya masing-masing, ke akun pribadinya masing-masing, sehingga itu menjadi kepanjangan tangan universitas begitu ya, menjadi media promosi supaya Unpan lebih dikenal, supaya jaringan PMB itu juga semakin luas begitu Mbak Erna. Wah, berarti memang melibatkan semua sivitas akademika nih ya Bu ya, untuk Iya, betul. menjaring mahasiswa baru nih Bu. Nah, Iya, tadi kan betul. disebutkan Bu ada akan ada penambahan prodi. Nah, mungkin bisa disebutkan juga Bu, prodi apa saja nih yang ada Ini di sedang saat ini? Oh ya, ini sedang disusun prodi S1 Teknik Lingkungan dan S1 Teknik Kimia. Oh, baik. Nah, yang sudah ada Bu apa saja? Sudah ada itu ada manajemen, akuntansi, kewirausahaan, arsitektur, teknik mesin, teknik lingkungan, D3 ya Mbak itu ya. Teknik lingkungan, teknik kimia, teknik sipil, kemudian teknik administrasi bisnis dan hubungan masyarakat. Banyak juga ya Bu. Nah, ada Iya. 2 prodi lagi nih Bu yang baru. Itu kapan Bu diajukannya? Apa masih dalam proses atau seperti apa? Kemarin 2 tahun yang lalu ya, yang prodi baru 2 sudah kami terimakan untuk izin operasionalnya, dan juga alhamdulillah sudah reakreditasi ya yang pertama. Terus kemudian ini baru disusun Mbak, ini baru nyusun borang yang baru untuk pengajuan prodi baru. Oh, baik Bu. Nah, yang disusun itu yang tadi disebutkan Bu, 2 itu Bu? Iya, S1 Teknik Lingkungan dan S1 Teknik Kimia. Oh, berarti tahun ini belum akan dibuka ya Bu untuk prodi barunya? Harapannya kemarin sih planningnya September ini sudah bisa ya, tapi kayaknya molor Mbak. Molor karena kebetulan kemarin ada beberapa agenda ya yang mau nggak mau kita harus pending dulu untuk meneruskan pembuatan borangnya. Baik Bu. Nah Bu, mungkin bisa dijelaskan juga Bu terkait dengan keunggulan dari Universitas Pandanaran ini apa Bu, sehingga bisa menarik minat calon mahasiswa yang ingin kuliah di Universitas Pandanaran ini Bu? Ya Mbak Erna. Yang pertama kami memiliki program studi atau kelas
reguler pagi dan kelas karyawan. Nah, di sini yang kelas untuk pengambilan jam kuliah kita fleksibel dalam artian misalkan saat ini mahasiswa masuk kelas pagi ya karena fresh graduate, tapi kemudian ibaratnya nyambi kerja begitu ya Mbak Erna ya, itu bisa pada saat jam kuliah kemudian mereka tidak bisa mengikuti perkuliahan, bisa mengikuti yang kelas weekend supaya tidak ketinggalan. Jadi karena kita memang ada 2 kelas, sementara terdaftarnya di reguler, mahasiswa bisa mengikuti yang di kelas weekend. Artinya tujuannya supaya mahasiswa tersebut tidak ketinggalan mata kuliahnya gitu ya, atau mata pelajarannya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, nah di sini karena saat ini kita juga lagi proses ini Mbak, beasiswa ya, beasiswa khususnya KIP. Nah di sini KIP ini kan sebetulnya memang peluang bagi semua perguruan tinggi, karena semua perguruan tinggi negeri maupun swasta memang ada kuota untuk mendapatkan beasiswa KIP begitu ya. Nah, sementara beasiswa KIP sendiri ini kan ada 2 jalur ya, yang satu memang jalur kuota dan yang satu adalah jalur UM atau usulan masyarakat. Nah, di sini alhamdulillah di Unpan memiliki cukup banyak kuota untuk yang usulan masyarakat. Nah, ini yang bisa banyak kami tawarkan ya, banyak kami tawarkan kepada siswa-siswa, kepada masyarakat yang kebetulan memiliki putra-putri ingin untuk studi lanjut tetapi terkendala dengan masalah biaya. Nah, ini termasuk saya terjun Mbak Erna ke kelurahan memberikan sosialisasi, kayak tadi malam itu kebetulan ada rapat koordinasi RT RW di kelurahan. Nah, kami masuk di situ dan diberikan suatu waktu ya sama Pak Lurahnya yang kebetulan juga dulu alumni Unpan begitu ya. Ya, untuk memberikan sosialisasi terkait dengan KIP. Nah, dari kegiatan itu ya alhamdulillah banyak juga yang nyantol gitu ya, nyantol karena oh iya, tahunnya itu kan karena dulu memang ada program PIP ya yang dari SD, SMP, SMA. Kalau tidak punya itu ya berarti saya nggak bisa dapat KIP. Sementara sebetulnya bisa, karena itu kan bisa dibuatkan akunnya. Dan kami di tim PMB kami memfasilitasi terkait dari calon mahasiswa ini tidak memiliki akun, kita pandu langsung di untuk pembuatan akunnya, kemudian sampai mengupload semua dokumennya begitu ya, sampai juga memfasilitasi pembukaan rekening supaya mahasiswa tidak repot harus ke bank, karena kadang ke bank kesulitan juga ya untuk membuka rekening. Kita ada kerjasama dengan BRI dari pihak banknya nanti yang akan datang ke kampus untuk memudahkan gitu ya Mbak Erna ya. Nah Bu, ada berapa kuota nih Bu untuk KIP tahun ini Bu? KIP kalau dari KIP dari jalur kuota kita memang nggak banyak Mbak Erna, cuman dapat 9. Tapi untuk yang UM ini kita bisa sampai 300 orang. Cukup banyak ya Bu? Cuma itu baru diupayakan Mbak, diupayakan pencapaiannya. Pencapaiannya, karena ini baru sekitar 116-an ya yang. Berarti masih ada kuota banyak nih ya Bu ya, yang bisa betul. dimanfaatkan oleh calon mahasiswa nih yang ada di Semarang dan sekitarnya gitu betul, ya. Termasuk begini Mbak, termasuk strategi kami kalau misalkan ada calon mahasiswa yang datang ke kampus, kita juga bekali dengan informasi itu yang harapannya seandainya ada teman seangkatannya yang belum berkuliah karena mungkin mau kuliah juga orang tuanya ibaratnya keterbatasan biaya begitu ya. Nah, itu untuk memberitahu
supaya kesempatan ini bisa digunakan dan kuota yang ada bisa digunakan sebaik-baiknya. Begitu Mbak Irna. Nah, tuh bagi calon mahasiswa yang ada di Semarang dan sekitarnya bisa memanfaatkan fasilitas KIP ini nih dari pemerintah secara gratis dan bisa untuk kuliah di Universitas Pandanaran ya Bu ya. Ya, Kuotanya betul masih Mbak cukup Irna. banyak nih, Ya, sekitar mungkin hampir kalau Mbak Irna 200-an. punya adik atau saudara atau tetangga, Baik, bisa baik Bu. diinfokan ke sini ya. Baik Bu, nanti kami ikut membantu promosikan terkait dengan hal ini ya Bu ya. Amin, ya Amin. amin, amin. Nah Bu, terakhir nih Bu, tanggapan Ibu terkait dengan digitalisasi kampus seperti apa Bu? Ya, jadi begini Mbak Irna. Mungkin awal-awal dulu ya, kita memang banyak mendengar masalah kuliah secara daring begitu ya. Waktu itu kita memang belum familiar ya. Jadi karena pandemi COVID ini, mungkin salah satunya selain kemarin membawa dampak negatif, ternyata juga membawa dampak positif begitu ya. Orang kemudian dipaksa untuk melek teknologi begitu ya. Termasuk tidak hanya mahasiswanya, tapi termasuk juga dosen-dosennya begitu ya. Nah, di awal-awal dulu kita memasuki masa pandemi, karena itu kan di bulan April ya Mbak. April kita harus semua secara daring. Awal-awal memang kita tidak siap Mbak Irna. Tidak siap ya, karena kita terbiasa menggunakan metode secara offline. Terus kemudian untuk persiapan kuliah di bulan September di tahun itu ya, yayasan membuat studio mini. Studio mini yang digunakan untuk para dosen membuat video pembelajaran. Nah, terus kemudian dari video itu yang kemudian di-share, dan saat ini Universitas Pandanaran menggunakan sistem pembelajaran hybrid learning. Karena ini kan sudah pandemi sudah mulai menurun ya. Beberapa yang bertempat tinggal di Semarang hadir di kampus untuk mengikuti kuliah secara offline, tetapi yang memang belum bisa hadir ke kampus bisa mengikuti secara online. Kita menggunakan media TV interaktif Mbak Ena untuk pembelajaran secara hybrid learning, begitu. Baik Bu, berarti memang di masa pandemi ini belajar banyak juga ya Bu ya terkait dengan digitalisasi Sangat banyak, kampus ya Bu. iya betul, iya betul. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga jumlah mahasiswanya semakin meningkat ya Bu, dan kuota KIP-nya juga bisa terpenuhi Bu. Amin ya, terima kasih Mbak Erna. Iya, sama-sama Ibu. Nah, Ibu kalau untuk sistem akademik yang ada di Universitas Pandanaran ini menggunakan apa Bu? Kita menggunakan SIMAKAT ya Mbak Erna. Nah, ini terkait dengan digitalisasi pembelajaran. Alhamdulillah akhir tahun kemarin kita memang memperoleh hibah dari kementerian ya, sekitar 1 M lebih lah ya. Tapi berupa peralatan, jadi peralatan TV interaktif itu kita ada 4, kemudian sama laptop yang digunakan untuk pembelajaran. Kemarin kita dapat 12 laptop. Dan untuk e-learning-nya, alhamdulillah tahun kemarin juga kita dapat hibah Mbak Irna untuk perbaikan sistem SIMAKAT yang ada di Universitas Pandanaran. Kita kemarin memang sudah punya sistem, terus kemudian mendapatkan hibah itu, kita perbaiki lagi ya, kita lengkapi lagi fitur-fiturnya, termasuk e-learning masuk di situ, terus kemudian data untuk rekam jejak mahasiswa, kemudian pantauan terkait dengan penjaminan mutu, sebagian juga ada di dalam sistem yang baru. Masuk SDM juga. Gimana, Mbak? Mengembangkan sendiri berarti ya Bu ya untuk sistem akademik. Kemarin kita ada kayak pengembang gitu ya, pengembang yang kita hire memang untuk mendesain sistem SIMAKAT yang ada di Unpan begitu. Namanya SIMAKAT ya Bu? Kepanjangan apa Bu? Sistem manajemen akademik ya.
Oh begitu. Iya iya iya. Baik Bu. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya ya Bu sekali lagi. Sama-sama Mbak Irna. Ya nanti kalau Nggih. sudah tayang akan saya kirim linknya ke Ibu ya Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Erna Iya, kesempatannya. baik Kurang sama-sama lebihnya Ibu. mohon dimaafkan ya. Iya, Terima kasih ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya Bu.